Pada suatu hari, perusahaan PT Pilar Ekonomi Dunia melaksanakan kegiatan Hari Bumi, di mana perusahaan ini akan membuat produk baru lagi dalam rangka kegiatan Hari Bumi. Setelah membuat 2 produk di bidang teknologi, perusahaan ini akhirnya membuat produk yang ramah lingkungan, yaitu berupa cat, di mana nantinya cat ini akan dibuat dari krayon bekas. Kembali lagi, Roni dipercaya oleh Nyonya Maria untuk melaksanakan progres ini. Selamat pagi Pak Roni. Saya punya tugas baru lagi nih untuk Bapak Roni. Tugas apa itu, Bu? Kita akan merasakan Hari Bumi pada 22 April nanti. Nah, rencananya perusahaan kita akan membuat produk baru yaitu cat. Nantinya cat ini akan dibuat dari krayon bekas. Baik, Bu. Tugas dari Ibu akan saya laksanakan sebaik mungkin. Terima kasih banyak ya Pak Roni. Sama-sama. Lalu, Roni pun mulai mengumpulkan kawanannya, yaitu Bernadette dan Budi, untuk mendiskusikan tentang produk yang akan mereka buat. Selamat pagi semua. Wah, kita ada tugas baru lagi nih. Jadi teman-teman, kita mendapatkan tugas baru dari Nyonya Maria, yaitu membuat cat dari krayon bekas. Waduh, agak sulit nih. Kalau boleh tanya, kira-kira nantinya kita akan mendapatkan suplai krayon bekas dari mana ya? Nah, untuk itu saya juga kurang tahu. Kebetulan banget nih, saya punya kenalan yang punya perusahaan krayon, dan setiap harinya dia menghasilkan sampah-sampah hasil sisa dari krayon. Dan sampah tersebut dihasilkan dari cetakan krayon dan terbentuk bubuk. Lalu kita bisa gunakan buat cat gak sih? Kalian kira-kira mau gak ya? Boleh tuh. Mungkin besok kita bisa undang dia untuk mendiskusikan proyek ini bersama dengan kita. Oh iya, ini juga inovasi bagus loh. Karena secara tidak langsung kita telah membantu merawat bumi melalui pekerjaan kita ini. Dan bahkan kita telah menerapkan ekonomi sirkular loh. Yaitu ekonomi yang membuat barang yang tidak dapat digunakan lagi menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomi yang baru. Sangat inovatif kan ya? Oh iya, kalau boleh tahu, apakah di sini ada yang tahu cara membuat cat dari krayon bekas? Saya tahu Pak Roni. Pertama-tama, siapkan krayon bekas, sabun cair, air, tepung terigu, cobek, dan wadah. Langkah pertama, kita tumbuhkan krayon bekas sampai menjadi bubuk. Lalu, langkah kedua, kita tuangkan tepung ke dalam wadah secukupnya saja. Setelah itu, pada langkah ketiga, tuangkanlah larutan air dengan sabun cair ke dalam wadah. Pada langkah keempat, kita adukkan bubuk krayon bekas dengan komponen lainnya. Pastikan setiap komponen tercampur dengan rata. Kita aduk sampai warna krayon menjadi cerah pada adonan. Maka, cat dari krayon pun sudah jadi. Terima kasih Pak Budi. Oh ya Bu Bernadette, bolehkah saya meminta catatan transaksi keuangan di perusahaan kita? Boleh. Ini adalah hasil transaksi pencatatan keuangan di perusahaan kita. Transaksi yang terjadi di perusahaan kita terakhir kali yaitu pada hari ini tanggal 25. Dijual kepada PT Surya Gemilang sebesar 15 miliar rupiah, di mana 10 miliar rupiah dibayar secara tunai dan sisanya kredit. Maka bisa dilihat hasilnya pada jurnal yang saya tampilkan tersebut. Terima kasih banyak Bu Bernadette atas penjelasannya. Sekarang kita perlu investor nih untuk menginvestasikan dananya kepada kita. Oh iya Pak, saya mempunyai investor dari Cina yang bernama Leon Kanshan. Dan hari ini saya ingin meminta dia untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan kita. Saya akan kabari dia melalui telepon ya. Wei, 你好，刘先生。你好，Bernadette，有什么事？明天我们可以见面吗？可以，明天几点见面？明天10:45。好了。 Keesokan harinya, investor dari Cina dan penyuplai sampah krayon datang.
Akan tetapi Roni, Budi, dan Bernadette telat akibat terkena macet. Tak lama kemudian mereka sudah sampai dan meeting pun dimulai. 现在几点？现在10:55。对不起，先生，我们迟到了。没关系，非常感谢梁先生的理解。Selamat pagi semua. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai produk yang akan perusahaan kami buat. Jadi, produk yang akan perusahaan kami buat adalah cat warna yang terbuat dari krayon bekas. Kalau boleh tahu, kira-kira harga yang Bapak patokkan untuk harga krayon bekas di industri berapa ya? Tidak perlu membayar. Hanya saja, nanti untuk biaya transportasi yang mengantar krayon bekas tersebut ditanggung oleh perusahaan Anda ya. Wah, terima kasih banyak Pak Gabriel. Sama-sama. Lalu Roni pun mulai menarik perhatian investor dengan memastikan investor bahwa jika dia menginvestasikan dananya di perusahaan PT Pilar Ekonomi Dunia akan aman karena kondisi politik di Indonesia sedang stabil. Izinkanlah saya menjelaskan kepada Mr. Leong mengenai dinamika pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa. Nantinya Mr. Leong bisa menilai sendiri apakah Mr. Leong aman menginvestasikan dananya kepada perusahaan kita. Pertama-tama pada masa politisi, yaitu pada tahun 1945 sampai 1968. Pada masa ini, Pancasila diarahkan kepada nation and character building dan menjadi sebuah objek utama dalam membentuk dan membangun karakter asli orang Indonesia, yaitu karakter yang mencintai kepluralitasan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Lalu kedua pada masa ekonomi, yaitu pada tahun 1969 sampai 1994. Muncul kebijakan yang diambil oleh Orde Baru, yaitu salah satunya adalah penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik di Indonesia. Dan ini memastikan bahwa organisasi politik di Indonesia tidak ada asas lain selain Pancasila dan tidak ada ideologi lain selain Pancasila. Lalu yang terakhir pada masa reposisi dan aktualisasi Pancasila, yaitu pada saat-saat ini, di mana Indonesia mulai muncul tekad untuk membangun Indonesia yang demokratis dan bebas dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan dengan kita berdiskusi seperti ini saja, kita sudah menerapkan Pancasila keempat loh. Nah, sekarang Om Leong boleh menilai apakah Mr. Leong aman menginvestasikan dananya di perusahaan kita. Jadi bagaimana Mr. Leong? Apakah Mr. setuju menginvestasikan dananya sebesar 100 miliar kepada perusahaan kita? 等于明天早上9点45分我会支付。谢谢 Leong 先生。 Setelah meeting dengan investor dan supplier, keesokan harinya investor pun mentransfer uangnya dan kegiatan transaksi tersebut pun dicatat. Bu Bernadette, saya minta tolong untuk dicatat ya transaksinya. Baik Pak Budi, ini hasil pencatatannya ya. Kas bertambah di debit sebesar 100 miliar rupiah dan utang usaha bertambah di kredit sebesar 100 miliar rupiah. Terima kasih banyak Bu Bernadette. Sama-sama Pak Budi. Oh ya Pak Budi, apakah Bapak sudah membuat iklan untuk mengenalkan produk kita? Sudah dong, ini ya hasilnya. Mencari cat yang ramah lingkungan, mencari cat untuk membuat seni grafis. Belilah cat merek Lions, di mana cat ini telah teruji oleh pemanfaatan pembuatan seni grafis. Di mana saat cat ini ditempelkan ke media cetak lalu ditempelkan ke kertas, cat ini berwarna sangat terang. Lihatlah hasilnya, di mana unsur-unsur seni grafis yaitu bentuk cetakan yang sesuai serta warna yang terang tergambarkan di dalam kertas ini yang sebagai medianya. Maka dari itu, belilah cat merek Lions. Lalu dalam kurun waktu seminggu, produk ini pun sudah mulai diluncurkan dan Nyonya Maria sangat bangga terhadap pekerjaan yang dibuat oleh karyawannya. Pada akhirnya, progres pekerjaan mereka pun selesai dengan sukses. Dan merayakannya dengan makan-makan di restoran. Terlihat ekspresi mereka sangat bahagia karena gaji mereka naik. Tamat. 可以明天几点前？可以明天几点前面？ 没关系。Aduh, salah nadanya. Nah, take ulang.